Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sistem pengendalian internal. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Nursinda Apriliani, NPM 060. Yang kedua, Siti Alia, NPM 265. Yang ketiga, Salsabila Ayu, NPM 282. Dan yang keempat, Alvina Karis Damayanti, NPM 288. Yang kelima, Mutiara Mei Susanti, NPM 296. Dan yang keenam, Erika Natasha, NPM 298. Sistem pengendalian internal. Definisi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi. Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah yang pertama, menjaga aset organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebutuhan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi, dan yang kedua, pengendalian internal administratif. Pengendalian internal akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian internal administratif. Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur pokok sistem pengendalian internal. Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, prinsip harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi operasi, yaitu fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan, misalnya pembelian. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Yang ketiga yaitu fungsi akuntansi, yaitu fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat keuangan perusahaan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi untuk melaksanakan transaksi pembelian dalam perusahaan. Misalnya fungsi-fungsi yang dibentuk yaitu fungsi gudang atau fungsi penyimpanan, yaitu mengajukan permintaan pembelian dan penyimpanan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian merupakan fungsi operasi, yaitu melaksanakan pemesanan barang kepada pemasok. Yang ketiga, fungsi penerimaan merupakan fungsi operasi, yaitu menerima atau menolak barang yang diterima dari pemasok. Dan yang fungsi terakhir yaitu fungsi akuntansi merupakan fungsi pencatatan
yaitu mencatat utang yang timbul dari transaksi pembelian dalam kartu utang dan mencatat persediaan barang yang diterima dari transaksi pembelian dalam kartu persediaan. Unsur yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan biaya dalam melaksanakan transaksi pembelian. Misalnya sistem wewenang diatur sebagai berikut. Kepala Fungsi Gudang berwenang mengajukan permintaan pembelian dengan surat permintaan pembelian yang ditujukan kepada fungsi pembelian. Yang kedua, Kepala Fungsi Pembelian berwenang memberikan otorisasi pada surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga, Kepala Fungsi Penerimaan berwenang memberikan otorisasi pada laporan penerimaan barang yang diterbitkan oleh fungsi penerimaan. Yang terakhir, Kepala Fungsi Akuntansi berwenang memberikan otorisasi pada bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pencatatan terjadinya transaksi pembelian. Unsur yang ketiga yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Efektivitas unsur pengendalian internal sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, 1. Filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Setelah itu, gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan. Ada manajer yang memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai alat pengukur kinerja manajer, dan pencapaian tujuan yang telah dirancang dalam anggaran. Ada juga manajer yang tidak demikian. Yang kedua yaitu berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan akuntan publik dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan akuntan publik dapat tampak berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Hal ini karena manajemen puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban keuangannya oleh akuntan publik. Padahal manajemen puncak yang menentukan pemilihan akuntan publik yang ditugasi dalam audit laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggungjawaban keuangan oleh manajemen puncak. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Fungsi komite audit yang secara langsung berdampak terhadap akuntan publik adalah A. Menunjukkan akuntan publik yang melaksanakan audit tahunan terhadap laporan keuangan perusahaan. B. Membicarakan luas pemeriksaan dengan akuntan publik. C. Meminta komunikasi langsung dengan akuntan publik mengenai masalah-masalah besar yang ditemukan oleh akuntan dalam pemeriksaannya. D. Menelaah laporan keuangan dan laporan akuntan pada saat audit akuntan selesai dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
Perencanaan dan pengendalian manajemen dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu menyusun program atau rencana jangka panjang. Yang kedua, penyusunan anggaran atau rencana jangka pendek. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pengukuran. Dan yang keempat yaitu pelaporan dan analisis. Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan penaksiran sumber daya yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah kemana kegiatan perusahaan ditujukan dalam jangka panjang. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan internal atau akuntan publik. Siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian internal akuntansi? Jika sebuah perusahaan dikelola oleh manajer profesional, maka dalam perusahaan ini terdapat pemisahan antara pemilik dan pemimpin perusahaan. Pemilik menyerahkan pengelolaan asetnya kepada manajer profesional tersebut. Dan dengan demikian, manajer profesional berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan aset tersebut kepada pemiliknya. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasikan pengendalian internal akuntansi yang baik dalam perusahaan adalah terletak di tangan manajemen puncak. Karena di pundak mereka lah tanggung jawab atas pengelolaan dana yang dipercayakan oleh pemilik perusahaan terletak. Konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Manajemen puncak seringkali mempunyai konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dianggap merupakan tanggung jawab direksi keuangan saja, sehingga direksi umumnya menyerahkan pengembangannya kepada direktur keuangan tanpa dukungan penuh dari anggota direksi yang lain. Oleh karena itu, dalam mendiskusikan rancangan sistem pengendalian internal dengan konsultan luar, jarang sekali semua anggota direksi berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Padahal, hanya dengan dukungan penuh semua anggota direksi, unsur-unsur sistem pengendalian internal dapat menjamin tercapainya tujuan sistem tersebut. Kadang-kadang, bahkan direksi beranggapan sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab fungsi akuntansi, sehingga seringkali tidak ada satupun dari anggota direksi yang menghadiri diskusi dengan konsultan mengenai perkembangan sistem pengendalian internal. Tidak jarang pula, manajemen puncak memiliki persepsi bahwa sistem pengendalian internal dapat menggantikan ketidakmampuannya dalam mengelola perusahaan. Sistem pengendalian internal tidak dapat menggantikan ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem pengendalian internal seringkali disamakan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawas intern dalam perusahaan. Untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, manajemen puncak seringkali menempuh cara dengan membentuk unit organisasi yang disebut satuan pengawas intern. Unit organisasi ini sebenarnya merupakan unsur sistem pengendalian yang bersifat detektif, yang fungsinya mengecek apakah unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain bekerja semestinya. Kelemahan sistem pengendalian internal dalam perusahaan hanya dapat dipecahkan dengan pengembangan berbagai unsur sistem pengendalian internal. Pekerjaan perancangan unsur pengendalian internal dapat dilaksanakan oleh suatu unit organisasi yang disebut Departemen Pengembangan Sistem Informasi, yang terpisah dari satuan pengawas intern. Perencanaan sistem pengendalian internal dapat pula diserahkan kepada akuntan publik atau konsultan luar dengan partisipasi dan dukungan serta komitmen penuh dari manajemen puncak. Pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi. Pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi adalah bertitik tolak dari dua tujuan sistem. Pertama, menjaga aset. Kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Tujuan pengendalian internal akuntansi tersebut kemudian dirinci menjadi tujuan-tujuan umum dan tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi pokok.
Dengan memperhatikan rincian tujuan tersebut, disusun unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal akuntansi terhadap transaksi pokok tersebut dengan cara merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Unsur karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya tidak dirinci untuk setiap transaksi pokok karena unsur sistem pengendalian internal ini bersifat umum yang berlaku untuk semua transaksi perusahaan. Setelah tujuan pengendalian internal akuntansi dirinci seperti data di atas, langkah selanjutnya adalah merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internal dengan memperhatikan rincian tujuan sistem pengendalian internal tersebut dan karakteristik transaksi pokok yang bersangkutan. Unsur pengendalian internal akuntansi yang diterapkan dalam sistem pengembalian telah dicantumkan dalam uraian mengenai unsur-unsur sistem pengendalian internal di atas. Memperhatikan langkah penyusunan unsur pengendalian internal akuntansi yang diterapkan dalam transaksi pembelian. Langkah ini dapat diterapkan dalam penyusunan unsur sistem pengendalian internal dalam sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aset tetap. Pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik dibagi menjadi 2, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melaksanakan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi 1. Organisasi, 2. Pengendalian terhadap sistem dan program, 3. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Yang pertama yaitu organisasi. Dalam sistem komputer, fungsi-fungsi otorisasi, operasi, dan akuntansi seringkali digabung dalam wujud program komputer, sehingga penggabungan ketiga fungsi ini memerlukan metode pengendalian khusus. Dalam sistem komputer, program komputer dapat dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus menerbitkan surat order pembelian yang dapat dikirim ke tertentu. Untuk menciptakan sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengolahan data elektronik, yang fungsi otorisasi dan fungsi akuntansinya dimasukkan dalam program komputer, perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. Yang kedua, fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Dan yang ketiga, fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Unsur pengendalian umum yang kedua yaitu pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi 1. Prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Setiap sistem yang baru harus ditelaah terlebih dahulu oleh komisi yang berwenang sebelum dinyatakan berlaku dalam pengolahan data dengan menggunakan komputer. Yang kedua, prosedur pengujian program. Pengujian program sangat penting untuk meyakinkan bahwa program yang dibuat sesuai dengan spesifikasi desainnya dan mencakup logika pengambilan keputusan serta logika pengolahan data untuk memenuhi kebutuhan pemakai. 3. Prosedur pengubahan program. Pengubahan program memerlukan prosedur yang dirumuskan dengan baik dan prosedur yang didokumentasikan dengan baik guna mencegah manipulasi program untuk tujuan yang tidak diotorisasi. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi program merupakan alat penting untuk memahami dan mengawasi program dan merupakan catatan sejarah semua fakta yang bersangkutan dengan setiap program. Unsur pengendalian umum yang ketiga adalah pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama, yaitu 1. Operasi konversi data. Kegiatan konversi data terdiri dari pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer, baik dengan metode batch atau dengan direct entry mode. 2. Operasi komputer.
Operasi komputer dapat diawasi dengan menggunakan console control. Konsol dapat digunakan untuk menghentikan dan menjalankan sistem serta untuk menjalankan lagi komputer yang terhenti akibat kerusakan. Dengan menggunakan konsol, operator dapat menentukan status internal, register, dan dapat digunakan untuk memasukkan data secara manual ke dalam sistem. Konsol juga menghasilkan konsol log untuk mencatat semua kegiatan fasilitas komputer. Operasi komputer harus diawasi sedemikian rupa untuk menjamin keandalan data akuntansi yang diolah dan untuk memberikan perlindungan terhadap arsip data dan program dari kehilangan, kerusakan, atau pengubahan data dan pengungkapan tanpa izin. Yang ketiga yaitu perpustakaan. Pengendalian terhadap penyimpanan arsip data dan program harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindungi dengan baik, yang hanya dapat dimasuki oleh karyawan yang memiliki izin. Arsip yang disimpan dalam perpustakaan harus ditangani dengan pedoman bahwa setiap arsip harus secara spesifik menunjukkan 1. Nama dan nomor arsip, 2. Otorisasi yang diperlukan untuk meminjamkan arsip yang penggunaannya terbatas, 3. Siklus pemutakhiran, 4. Siklus penyimpanan, 5. File size dan block size, 6. Bagaimana merekonstruksi arsip jika terjadi kerusakan, 7. Bagaimana arsip disimpan dalam perpustakaan. Yang keempat, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini bersangkutan dengan pengendalian terhadap masukan dan keluaran Departemen Pengolahan Data Elektronik. Fungsi pengendalian ini dibagi menjadi dua, fungsi pengawas internal dan fungsi pengawas ekstern. Fungsi pengawas internal dilaksanakan oleh bagian grup pengawas dalam Departemen Pengolahan Data Elektronik. Fungsi pengawas ekstern. Fungsi pengawas ekstern dilaksanakan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya dimaksudkan untuk melakukan pengecekan secara independen terhadap pelaksanaan fungsi Departemen Pengolahan Data Elektronik. Pengecekan tersebut dilakukan oleh Departemen Pemakai atau dalam perusahaan yang besar dilakukan oleh unit organisasi khusus yang dibentuk dalam Departemen Akuntansi dan Keuangan. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi. Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan. Yang pertama, menjamin semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Yang kedua, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. 3. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. 4. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. 5. Menjamin bahwa aplikasi terus-menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif. Yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Pengendalian ini sangat diperlukan dalam pengolahan data elektronik, karena hal ini dapat mencegah terjadinya masalah. Pengendalian preventif diletakkan di sepanjang proses-proses pengolahan data dalam sistem pengolahan data elektronik. Pengendalian preventif memiliki unsur-unsur seperti di bawah ini. Yang pertama, otorisasi data sumber. Dokumen yang dipakai sebagai sumber data untuk diolah dalam komputer sedapat mungkin harus berisi bukti otorisasi dari yang berwenang dan ditelaah oleh grup pengawas dalam unit sistem konfirmasi. Yang kedua, konversi data. Konversi data adalah proses pengubahan data dari bentuk yang tidak dapat dibaca oleh mesin menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, penyiapan data sumber. Dalam lingkungan pengolahan data elektronik, dokumen sumber yang konvensional masih banyak digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian sebelum dokumen sumber tersebut dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang keempat, turnaround dokumen. Penggunaan turnaround dokumen dapat menciptakan ketelitian dalam penyiapan masukan yang akan diolah dengan komputer. Yang kelima,
Formulir bernomor urut tercetak. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya dipertanggungjawabkan merupakan unsur sistem pengendalian intern untuk mendorong adanya praktik yang sehat. Yang keenam, validasi masukan. Ini merupakan cara terakhir untuk mengawasi penyiapan masukan yang akan diolah dengan komputer. Validasi ini dilakukan dengan menggunakan kemampuan komputer. 7. Pemutakhiran arsip dengan komputer. Pengendalian pemutakhiran arsip dengan komputer tergantung pada pengendalian penyusunan program, pengecekan perangkat keras yang dirancang dan dibangun di dalamnya oleh produsen perangkat keras. Pengendalian melalui program yang dirancang dalam program yang dipakai untuk pengolahan data. 8. Pengendalian terhadap pengolahan data. Hal ini dilakukan menggunakan pengendalian terprogram guna mendeteksi kehilangan data, mengecek perhitungan, dan menjamin pembukuan transaksi dengan benar. Pengendalian detektif. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Contoh pengendalian detektif adalah data transmission, control register, control totals, dokumentasi dan testing, penggunaan label, dan output check. Setelah data sumber disiapkan, diotorisasi, dan diubah ke dalam bentuk yang dapat diproses dengan komputer, data tersebut kemudian dikirim dari departemen sumber ke departemen pengolahan data elektronik. Pengiriman data dapat dilakukan secara konvensional atau melalui pos atau pengantar atau melalui alat transmisi. Satu teknik pengendalian yang penting dalam pengiriman data adalah dengan mengelompokkan transaksi dalam jumlah yang banyak dalam satu kelompok kecil, yaitu disebut batching. Batching dan control totals merupakan teknik pengendalian baik dalam konversi data maupun pengiriman data. Cara pengendalian ini dapat mengecek kelengkapan transaksi yang diproses melalui komputer dan dapat menjamin bahwa semua transaksi telah diterima oleh Departemen Pengolahan Data Elektronik. Cara lain untuk menjamin bahwa pengiriman data adalah dengan mencatat control totals dalam suatu control log yang memungkinkan guru pengawas dalam Departemen Pengolahan Data Elektronik dapat merekonsiliasi input controls dengan control totals yang dihasilkan dari pengolahan komputer. Control totals biasanya dihitung dari batch data masukan. Control totals ini dihitung secara manual sebelum pengolahan data dilaksanakan dan kemudian dimasukkan sebagai masukan dalam tahap pengolahan oleh komputer. Komputer dapat diprogram untuk menghitung control totals dalam proses pengolahan data dan kemudian membandingkannya dengan control totals yang dimasukkan sebagai masukan tersebut. Pesan yang bersangkutan dengan hasil pembandingan tersebut dicetak untuk ditelaah oleh grup pengawas dalam Departemen Pengolahan Data Elektronik. Pemberian label akan memudahkan identifikasi arsip dan akan mencegah penggunaan arsip secara keliru. Label arsip ditulis dalam bentuk yang dibaca dengan komputer dan termasuk dalam pengendalian program. Label juga ditempelkan secara fisik pada disket atau rel pita. Output check terdiri dari prosedur dan teknik pengendalian berikut ini. Yang pertama, rekonsiliasi data keluaran, terutama control totals, dengan control totals yang ditentukan sebelumnya pada waktu menyiapkan data masukan. Yang kedua, review terhadap data keluaran mengenai kewajaran dan formatnya. Yang ketiga, pengendalian terhadap data masukan yang ditolak oleh komputer dalam pengolahan data dan pendistribusian data yang ditolak tersebut kepada karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, pendistribusian laporan yang dikeluarkan oleh komputer kepada departemen pemakai pada waktu yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.